Perkenalkan, nama saya Yulita Anastasia Mogi dengan NIM H1011231006. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan pandangan positif tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 UNESCO. Yang pertama, dalam bidang status bahasa, dengan pengakuan ini, status bahasa Indonesia akan meningkat di mata dunia. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, dengan penetapan ini, kerjasama perdagangan Indonesia akan meningkat. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, dengan pengakuan ini dapat membawa dukungan tambahan untuk pengembangan pendidikan dan penelitian dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam bidang budaya, dengan mendapat pengakuan lebih lanjut, bahasa Indonesia dapat lebih dipromosikan sebagai sarana ekspresi budaya. Selanjutnya, dalam bidang akses global, pengakuan dari UNESCO dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat global untuk memahami dan mempelajari bahasa Indonesia. Sekian pandangan positif yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Martina Tagi, NIM H1011231045. Di sini saya mau membahas tentang pendapatan saya tentang bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa resmi UNESCO. Nah, pendapatan saya ada berbagai pengaruh positif atas ditetapkan bahasa Indonesia resmi UNESCO. Nah, diantaranya ada beberapa aspek-aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek budaya masyarakat. Di bidang ekonomi, penetapan ini dapat meningkatkan bekerja sama pelaku perdagangan, di mana para ekspatriat yang bekerja sama di Indonesia harus menguasai bahasa Indonesia. Nah, pendapatan saya seperti begitu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica dengan NIM H1011231032 dari program studi matematika. Di sini saya akan memberikan pendapat positif saya tentang bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa resmi oleh UNESCO. Nah, menurut pendapat saya pribadi, ada kebanggaan tersendiri ketika bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi oleh UNESCO. Karena apa? Karena dari sekian banyaknya bahasa yang ada di dunia, bahasa Indonesia lah yang dipilih secara langsung oleh UNESCO untuk menjadi bahasa resminya, bersama dengan 9 bahasa lainnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan negara kita Indonesia. Dampak-dampak positif tersebut diantaranya, yang pertama, pengakuan global. Status bahasa resmi oleh UNESCO dapat meningkatkan pengakuan global terhadap bahasa Indonesia. Hal ini dapat membantu memperluas pengetahuan dunia tentang kekayaan budaya, sejarah, dan sastra Indonesia. Yang kedua adalah peningkatan prestise atau status sosial. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dapat meningkatkan prestise atau status sosial dan nilai budaya Indonesia di mata dunia. Hal ini dapat memperkuat identitas nasional dan mempromosikan kekayaan warisan budaya. Yang ketiga adalah kolaborasi internasional. Pengakuan bahasa Indonesia oleh UNESCO dapat memudahkan kolaborasi internasional dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang penelitian, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini dapat membuka pintu untuk pertukaran budaya dan pemahaman antar bangsa. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai anak muda Indonesia seharusnya bangga dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi oleh UNESCO. Karena ini bisa memberikan celah dan peluang yang besar bagi Indonesia untuk terus berkembang, dan terkenal di mata dunia. Bangga jadi anak Indonesia.